Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits rawahu Tirmidzi. Wa qala Abu Isa, hadza haditsun hasan. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, khususnya untuk kelas 1B, kembali lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran Qiraatul Kutub. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan kelima untuk semester 2, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pasal baru, yakni prosesi mengurus jenazah. Nah, bagaimana tata cara mengurus jenazah? Nah, mari kita simak pembacaan kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuh beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun, fasal, ghuslul mayyiti wa takfinuhu was-salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Idza kana musliman wulida hayyan wa wajaba li dhimmiyin takfinun wa dafnun wa li suqtin mayyitin ghuslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalla alaihima wa man mata fi qitalil kuffari bisababihi kufina fi thiyabihi fa in lam takfihi zida alaiha wa dufina wa la yugsalu wa la yusalla alaihi. Nah, itu sampai situ ya. Nah, baik. Nah, di sini memandikan mayit, ghuslul mayyiti, memandikan mayit, wa takfinuhu, dan mengkafaninya, wassalatu alaihi, dan menyolatkannya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Apa hukumnya semua? Fardu kifayatin, semuanya fardu kifayah. Tuh. Nah, apa itu fardu kifayah? Nah, fardu kifayah itu, kita ulang ya, kewajiban yang dapat diwakilkan. Jika kita laksanakan, maka gugur kewajiban semua satu kampung. Tapi jika tidak ada yang melaksanakan satupun, maka dosa semua. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini fardu kifayahnya kewajiban untuk siapa? Tentunya untuk orang yang memandikan, mengkafani. Nah, ini untuk orang yang masih hidup. Nah, lantas siapa yang berhak diurus jenazahnya? Nah, di sini idza kana musliman wulida hayyan. Idza, jika, kana, ada ia mayit, musliman, seorang muslim, wulida, yang dilahirkan, hayyan, dalam keadaan hidup. Kalau muslim, bagaimana kalau non muslim? Maka dijawab wa wajaba li dhimmiyin takfinun wa dafnun. Nah, kalau orangnya orang kafir zimmi, nah kafir zimmi itu adalah kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam. Nah, kalau ada kafir zimmi, maka kewajiban kita hanyalah sebagai seorang muslim hanyalah menguburkan dan mengkafani. Pertama mengkafani, kemudian menguburkan. Nah, kemudian wali suktin mayyitin ghuslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalla alaihima. Dan bagi janin yang keguguran, jadi janin yang belum sempat belum ditiupkan ruh, kemudian gugur. Nah, apa yang wajib bagi kita atas mereka di sini adalah memandikan, mengkafani, dafnun itu menguburkan, dan jangan disolatkan keduanya. Seperti itu. Keduanya ini mana? Kafir zimmi
dan suktin mayyitin. Kemudian waman mata fi qitalil kuffar bisababihi kufina fi thiyabihi. Nah, orang yang syahid di medan perang, maka apa yang harus kita lakukan? Maka mengurusnya itu kafanilah dengan pakaian yang ia gunakan saat perang. Kemudian fa'ilam takfihi zida 'alaiha, kalau tidak cukup tambahkan. Wadufina, dan dikuburkan, wala yusalu wala yusalla alaihi, tidak usah dimandikan dan disolatkan karena Allah sudah menjaminnya untuk masuk surga. Dan kenapa kain kafannya adalah pakaian itu sendiri? Karena itu akan menjadi saksi di akhirat nanti atas kesyahidan dia. Seperti itu. Nah, kemudian wa aqallul gusli. Nah, di sini kita masuk ke rangkaian mengurus jenazah. Nah, kita baca dulu teksnya. Wa aqallul gusli izalatun najasati wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi wa in kathufa marratan bil ma'il mutahhir. Pertama yaitu memandikan. Rangkaian pertama. Nah, bagaimana tata caranya? Pertama, di sini untuk memandikan kita harus minimal di sini menghilangkan najisnya. Wa tamimu jami'i basyarihi wa sya'rihi, dan meratakan air ke seluruh badan, baik itu kulit maupun rambutnya. Wa in kathufa, sekalipun tebal rambutnya. Nah, berapa kali? 1 kali kalau cukup. Dengan apa? Dengan air yang suci dan mensucikan. Seperti itu ya. Kemudian di sini wa aqallul kafni satiru jami'il badani wa thalathu lafaifa liman taraka tirkatan zaidatan ala dainihi wa lam yusa bitarkiha. Kedua, mengkafani. Nah, mengkafani seperti apa? Di sini dijelaskan minimal mengkafani ini satiru jami'il badan, menutupi seluruh badan. Terus apa lagi? Salatsu lafaifa liman taraka tirkatan zaidatan. Nah, di sini tambah 3 lapis untuk orang yang meninggalkan harta lebih ala dainihi, atas hutangnya. Maksudnya sudah selesai hutang, kemudian ada harta lebihnya, walam yusabi tarkiha, dan tidak berwasiat untuk meninggalkan itu. Artinya boleh dipakai untuk prosesi jenazah dia. Seperti itu. Prosesi pengurusan jenazahnya. Nah, kemudian wa aqallu sholati alaihi. Nah, berikutnya adalah menyolatkan. Nah, menyolatkan bagaimana? Minimal aqallu sholati alaihi ayan wiya fi'ala sholati alaihi wal fardha wa yu'ayyina wa yaqula Allahu akbar wa huwa qaimun in qadara. Nah, di sini untuk sholat, nah, pertama dia harus niat untuk sholat jenazah. Kemudian wal fardha, menunaikan yang fardu di dalam sholat itu. Kemudian wa yu'ayyina dan menjelaskan mayitnya mayit laki-laki atau perempuan, bayi atau dewasa. Kalau bayi disebut, kalau dewasa laki-laki atau perempuan saja. Seperti itu. Nah, kemudian tentunya dengan bahasa Arab ya. Kemudian selanjutnya di sini wayaqul, dan mengatakan Allahu akbar sebagai takbirnya. Dan posisinya harus berdiri. Jadi tidak boleh ruku dan sujud. Seperti itu. Sebagaimana yang nanti akan dibahas ya. Nah, di pelajaran yang lain, khususnya fiqih, nanti akan dibahas insyaallah ya. Nah, kemudian summa yaqra'ul fatihata summa yaqul Allahu akbar summa yaqul Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di sini secara ringkas, nah, berdiri, kemudian takbir, kemudian membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, kemudian takbir lagi, kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian takbir lagi dan mendoakan mayit, Allahumma gfirlahu
warhamhu, thumma yaqul Allahu Akbar, takbir lagi yang keempat kali, kemudian salam. Nah, assalamualaikum. Nah, setelah itu wala budda fiha min syurutis sholati wa tarkil mubtilati. Dalam menyolatkan mayit harus memperhatikan syarat dan rukunnya. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan juga. Jadi harus menjaga itu semua. Nah, kemudian setelah menyolatkan, apa yang dilakukan? Terakhir yaitu menguburkan. Nah, di sini wa aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai wa yusannu an yu'ammiqa qadra qamatin wa bastatin wa yuwassa'a wa yajibu taujihuhu ilal qiblati. Nah, qallu dafni, minimal menguburkan itu jadi hufratun, satu galian yang bisa menutupi baunya. Jadi yang bisa menutupi baunya dan bisa watahrusuhu minas siba, dan bisa menjaganya dari hewan buas. Wa yusanu, dan disunahkan yu'ammak itu diperdalam qadra qamatin, seukuran orang dewasa, jadi seukuran orang dewasa yang berdiri. Nah, kemudian wabastatan, dan diperlebar, wa yuwassa'u, diperluas juga, wa yajibu, dan mewajibkan, dan wajib taujihu, menghadapkannya ilal qiblati, ke kiblat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.